di mana di sini diberitahukan bahwa ada indikasi 6 aplikasi pinjaman online legal yang akan menyusul bangkrut, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas informasi terbaru terkait masalah TKB 90, yaitu sebuah informasi atau laporan yang memang harus dilakukan oleh aplikasi pinjaman online kepada OJK. Nah, jadi ibaratnya seperti ini ya teman-teman, TKB 90 ini dalam waktu 90 hari terakhir, berapa persen kira-kira orang yang melakukan pinjaman atau proses pencairan pinjaman yang sudah dikembalikan selama dalam kurun waktu 90 hari tadi ya. Dan itu sering kan kita lihat di aplikasi pinjaman online itu ada tulisan TKB atau T90 itu berapa persen. Nah, itu maksudnya ya. Ini ada 6 aplikasi pinjol itu di bawah 80%, karena rata-rata banyak yang 100% ataupun 90% ke atas. Ini termasuk indikasi aplikasi-aplikasi yang bisa dalam tanda kutip banyak yang galbay. Oke, langsung saja ya teman-teman. Aplikasi yang pertama yaitu ada aplikasi fintech, itu TKB-nya itu sebesar 33,73%. Nah, yang kedua ada aplikasi Trust IQ yang TKB-nya itu sebesar 70,13%. Selanjutnya yang ketiga ada Tani Fund sebesar 36,07%. Selanjutnya yang keempat ada eGrow sebesar 72,04%. Selanjutnya yang kelima ada aplikasi pinjaman online Danafix sebesar 75%. Dan yang terakhir yang keenam ada aplikasi pinjaman online Samir sebesar 68,58%. Nah, untuk teman-teman yang saat ini sedang gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online yang tadi, silakan teman-teman bisa sharing-sharing informasinya di kolom komentar. Apakah Shopee Pinjam dan Shopee PayLater itu benar-benar akan membawa ke jalur hukum dan akan didatangi DC ke rumah teman-teman? Saya yakin di antara teman-teman yang mengalami hal serupa dan mendapatkan beberapa ancaman, seperti teman-teman akan dibawa ke jalur hukum, kemudian mendapatkan somasi yang paling terakhir yaitu panggilan surat sidang perdata. Jadi untuk jawaban sampai saat ini saya rasa itu tidak mungkin, dan saya rasa kemungkinannya sangat kecil sekali ya teman-teman kalau teman-teman masuk jalur sidang perdata. Jadi intinya teman-teman, di sini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, yang pertama tetap tenang ya, itu ya kuncinya, tetap tenang. Kemudian yang kedua, jangan gegabah atau gurung gusuh ya. Yang ketiga, jangan sampai teman-teman berpikir untuk mencari dana talangan seperti gali lubang atau tutup lubang dengan membayar hutang Shopee PayLater, karena ketika teman-teman nanti gali lubang tutup lubang dan teman-teman itu tidak bisa membayar hutang, dan ujung-ujungnya kalau teman-teman udah pernah gabay di satu pinjol akan kesulitan gabay lagi dan akhirnya terjebak di pinjol. Jadi sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman semuanya, jangan sampai hal itu terjadi kepada teman-teman ya. Kalau memang teman-teman itu Shopee PayLaternya ingin membawa ke jalur hukum, saya rasa itu nggak mungkin ya teman-teman, karena prosesnya itu nggak segampang yang teman-teman kira ya. Untuk masalah DC lapangan, Shopee PayLater juga itu masih belum ada di seluruh Indonesia. Bahkan katanya cuman masih ada di Jabodetabek aja. Untuk daerah-daerah lain itu saya belum mendapatkan update-nya dari teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang ingin curhat mengenai Shopee PayLater atau Shopee Pinjam, silahkan teman-teman sharing-sharing informasinya di kolom komentar. Nah, kita bahas karena ternyata beberapa bulan lagi ini ada 19 aplikasi pinjaman online yang sudah akan ditutup atau akan bangkrut jika tidak memenuhi syarat-syarat dari OJK. Ini merupakan informasi yang membahagiakan ya teman-teman, buat teman-teman yang saat ini sedang gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online legal. Ini diinformasikan ya teman-teman, OJK akan terus memantau pelaksanaan action plan tersebut dengan ketat. Dan di sini juga kita lihat ya teman-teman, terdapat 19 perusahaan pinjol yang masih belum memenuhi ketentuan dari peraturan OJK nomor 10 tahun 2022 terkait pemenuhan ekuitas 2,5 miliar. Nah, ini merupakan berita bagus karena bisa jadi ini merupakan langkah penutupan pinjol, dan banyak pinjol yang keberatan dan banyak sekali pinjol yang dicabut izinnya. Artinya
banyak juga yang menjadi pinjol ilegal, atau mungkin lebih parahnya lagi pinjol tersebut bangkrut atau tutup. Jadi seperti ini, gimana sih nasib nasabah-nasabah yang ada atau yang pernah melakukan di pinjol tersebut dan sampai saat ini masih belum lunas ataupun mungkin masih proses gagal bayar? Jawabannya ada dua kemungkinan ya teman-teman, yaitu diakuisisi atau join dengan pinjol yang sudah lebih besar seperti Akulaku dan lain sebagainya. Tapi kalau pinjol tersebut bangkrut dan dinyatakan tutup, maka hutang kalian pun akan dianggap lunas. Karena ya mau gimana lagi ya teman-teman, kalau perusahaan pinjol tersebut itu tidak beroperasional lagi, jadi ada dua kemungkinan tersebut. Pastinya kita akan sangat berharap bahwa akan masuk ke fase yang alternatif kedua, yaitu pinjol tersebut akan ditutup aja. Jadi hutang kita akan otomatis lunas ya. Itu mudah-mudahan saja ya teman-teman. Jadi ini mungkin bisa menjadi informasi yang menarik ya teman-teman, dan bisa bermanfaat untuk teman-teman tentunya. Semoga teman-teman semuanya yang gagal bayar, please jangan takut, tenang aja, nggak usah mikirin yang aneh-aneh. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Sekian dulu di video kali ini, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.